Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Al-Qusayr hafizahullah, membahas matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan Syekh As-Sa'di, wal marid alladhi yatadarraru bis-shaumi wal musafir lahum al-fitru was-siyam. Orang sakit yang yatadarraru bis-shaum, yang ketika dia itu menjadi parah kondisinya, lebih parah atau semakin parah kalau dia berpuasa, maka baginya boleh untuk tidak berpuasa dan begitu pula musafir, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Di catatan kaki Syekh Al-Qusayr kemudian menjelaskan, yakni annahuma mukhayyarani bainal amrayn. Jadi orang sakit yang akan menimbulkan madarat ketika dia berpuasa, dia boleh memilih antara dia tidak berpuasa atau dia tetap melanjutkan puasa atau dia tetap berpuasa. Demikian pula musafir, boleh bagi dia untuk memilih antara dia tidak berpuasa atau dia memilih untuk memutuskan untuk berpuasa. Fal fitru rukhsah, maka fitr di sini yakni tidak berpuasa ini adalah rukhsah bagi mereka berdua, orang sakit dan musafir. Liqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka gantinya adalah di hari-hari yang lain, di selain bulan Ramadan. Wali hadithi Anas bin Malik qol, berdasarkan hadis Anas bin Malik, beliau berkata, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir walal muftir 'ala as-sha'im. Kami safar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa itu tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa maka tidak mencela orang yang berpuasa. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim wal hadithi Hamzah bin Amr al-Aslami. Maka ini kita lihat dari hadis ini, ya, ketika para sahabat safar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ada yang tidak berpuasa, ada yang tetap berpuasa, dan kedua belah pihak tidak saling mencela satu sama lain. Ini yang kemudian dijadikan sebagai landasan bagi para ulama untuk menyimpulkan bahwa orang yang sakit, selama sakitnya itu ia tadarraru bis-shaum, yakni selama orang tersebut bakal menimbulkan efek di badannya kalau dia berpuasa. Antara sakitnya menjadi semakin parah atau antara sembuhnya menjadi semakin lama. Tidak semakin parah, akan tapi sembuhnya lebih lama. Maka sakit yang seperti ini baru merupakan rukhsah baginya untuk tidak berpuasa. Penulis berkata, dia memilih antara tetap berpuasa atau tidak berpuasa. Akan tapi tentunya rukhsah lebih utama. Walaupun kita katakan boleh memilih, tapi di sini maksudnya adalah bukan berarti kemudian yakni benar-benar mutlak boleh dia memilih. Akan tapi orang yang sakit, ya, jadi kita harus memerinci kondisinya. Ini pendapat yang lebih tepat. Ya, kita harus memerinci kondisinya. Misalkan kita bahas orang sakit tersebut.
apakah orang sakit tersebut sakitnya bisa memberikan efek kepadanya? Kalau tidak memberikan efek sama sekali, maka puasa tetap wajib. Misalkan ya, ketika dia di bulan Ramadan kemudian dia terkena sakit apa, misalkan sakit gatal-gatal misalkan di tangannya. Nah, ini tidak mempengaruhi, ya, insya Allah tidak mempengaruhi. Kalau dia berpuasa tidak mempengaruhi sakitnya, kecuali kalau misalkan dia wajib untuk minum obat secara teratur. Nah, ini beda kasus. Ini berarti sudah mempengaruhi. Jadi kalau tidak mempengaruhi sama sekali, maka tetap wajib baginya untuk berpuasa. Tetapi kalau sakitnya itu bisa mempengaruhi dengan dua konteks yang tadi, antara sakitnya semakin parah, bisa jadi semakin parah, atau sakitnya bisa jadi menjadi semakin lama sembuhnya, maka lebih baik bagi dia untuk mengambil rukhsah, yaitu tidak berpuasa. Tetapi tetap boleh baginya untuk berpuasa, tapi dia harus siap untuk mengambil resiko tersebut. Sakitnya menjadi semakin parah. Ini berdasarkan keutamaan mengambil rukhsah, dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, la dharar wa la dirar. Tidak boleh ada sesuatu yang bahaya dan tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan di dalam syariat. Adapun kalau sakitnya tersebut sangat parah, sangat memberikan efek, sehingga kalau dia berpuasa maka bisa jadi meninggal dunia, misalkan, maka tidak berpuasa menjadi wajib baginya. Tidak berpuasa menjadi wajib baginya, dalam rangka untuk mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi, la dharara wa la dirar. Tidak boleh ada sesuatu yang bahaya dan membahayakan di dalam syariat. Maka di sini ini untuk orang sakit. Adapun untuk musafir, maka rinciannya sama. Kalau dia safarnya tersebut membuat dia, kalau dia berpuasa bisa jadi pingsan atau madarat besar yang lain, bisa jadi wajib baginya untuk tidak berpuasa. Kalau safarnya tersebut, dengan safarnya dia kemudian berpuasa, dia akan mendapati badannya lebih berat dari biasanya, maka ini iftar itu lebih utama karena mengambil rukhsah, yaitu tidak berpuasa itu lebih baik baginya kalau itu bisa membuat badannya menjadi berefek, lemas. Misalkan lemas sekali tapi tidak sampai pingsan misalkan, maka mengambil rukhsah lebih utama. Akan tapi kalau misalkan tidak menimbulkan efek apa-apa, maka tetap berpuasa itu lebih utama. Tetap boleh bagi dia walaupun tidak ada efek apa-apa ketika dia safar. Maka selama ini safar dia sesuai dengan mendapatkan label musafir, dia safar dengan safar yang sudah bisa disebut sebagai safar, yang bisa mengqashar salat, dan itu dikembalikan kepada urf. Kalau urfnya mengatakan bahwa ini sudah bisa disebut sebagai safar, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa walaupun safarnya tidak menimbulkan efek apa-apa kepada badannya. Tetapi berpuasa lebih utama. Kenapa? Karena bulan Ramadan saat itu tidak akan terulang lagi. Hari di bulan Ramadan saat itu tidak akan terulang lagi. Mungkin dia bisa qadha, tapi puasa qadha tidak sama seperti puasa Ramadan. Walaupun itu qadha Ramadan, akan tapi puasa di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, tidak sama tentunya dengan puasa qadha. Memang Ramadan akan berulang lagi tahun depan, tapi hari itu di bulan Ramadan itu, bulan Ramadan tahun 1445, tanggal segitu tidak akan terulang lagi. Betul tidak? Nah, maka lebih utama untuk tetap berpuasa kalau tidak menimbulkan efek apapun pada badannya atau efeknya ringan misalkan, maka lebih utama untuk berpuasa. Baik. Jadi ini adalah rincian untuk orang sakit dan musafir ketika di bulan Ramadan.
Wa idza kana hunaka masyaqqah 'alal musafir fal fitr lahu afdal. Ini yang kita sebut barusan. Rincian nomor 2 untuk musafir. Kalau ada masyaqqah, kesulitan yang dirasakan oleh musafir, dia merasakan badannya yakni menjadi lebih lemas. Puasanya ketika safar tersebut memberikan efek yang besar. Akan tapi tidak sampai pingsan, tidak sampai membahayakan, begitu ya, maksudnya membahayakan yakni meninggal dunia atau pingsan. Tapi terasa lemas, lemasnya itu terasa sekali. Kalau lemas sedikit, ya wajar, betul tidak? Kalau cuma lemasnya sedikit, nah ini insya Allah masih bisa ditahan. Tapi kalau memberikan masyaqqah, memberikan kesulitan, lemasnya terasa sekali. Apalagi ada pusing misalkan, maka kata pensyarah di sini, Syekh Al-Qusayri hafizahullah, fal fitr lahu afdal. Tidak berpuasa itu lebih utama. Li hadithi Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa minal birri as-shaumu fi safar. Bukan merupakan kebaikan puasa ketika safar. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini konteksnya adalah ketika ada orang yang ketika safar bersama Nabi Muhammad SAW, orang tersebut tidak kuat, kemudian ya dinaungi oleh para sahabat yang lain, dikipasi atau diberikan minum, karena orang tersebut memaksakan untuk berpuasa padahal safar. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa minal bir as-shaumu fi safar. Bukan merupakan kebaikan berpuasa ketika safar. Ya, bukan merupakan kebaikan berpuasa ketika safar. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa idza lam yakun hunaka masyaqqah fas-siyamu afdal. Adapun jika tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan, yakni badannya tetap segar walaupun puasa ketika safar, atau ada sedikit lemas tapi sedikit, ya, tidak sampai menimbulkan kesulitan atau masyaqqah, fas-siyamu afdal. Maka puasa itu lebih utama bagi musafir tersebut, li'annahu ada'un lil ibadah fi waqtiha. Karena ini dia mengerjakan, ini berarti dia mengerjakan ibadah tersebut memang di waktunya. Dan ana tambahkan, ibadah yang kita sedang bicarakan adalah puasa Ramadan. Hari di bulan Ramadan itu tidak akan berulang lagi. Tadi yang kita sebutkan, ya. Ramadan tahun depan mungkin akan datang insya Allah, dan antum mungkin masih ada umurnya sampai Ramadan tahun depan, tapi hari di bulan Ramadan yang waktu itu antum tinggalkan puasanya tidak bisa terulang lagi. Ini terkait orang sakit dan musafir. Terkait hal ini ada poin yang sangat penting yang wajib untuk kita jelaskan di sini, adalah kasus di mana ketika seseorang dia mengetahui bahwa besok akan safar. Ini malam hari, besok Ramadan, dan besok dia rencana akan safar, insya Allah. Tiket kereta atau pesawat jam 9 pagi misalkan. Dan misalkan dia mengambil rukhsah yang tadi, walaupun misalkan puasanya ketika safar tidak akan menimbulkan efek, tapi tadi kita sebutkan sekedar dia safar, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Namun kita katakan tadi rugi, ya, rugi karena dia kalau ini tidak menimbulkan efek apa-apa di badannya, ya dia rugi karena dia kehilangan hari di bulan Ramadan itu, nggak akan terulang lagi. Tapi misal dia mau mengambil rukhsah tidak berpuasa, misal, bolehkah bagi dia untuk dari awal sudah meniatkan, Anda tidak puasa besok, karena besok jam 9 pagi Anda mau safar. Jadi sudah dari subuh dia udah nggak sahur, setelah itu sholat subuh, habis itu sarapan jam 6 pagi misalkan, jam 7 pagi, kemudian berangkat ke stasiun atau ke bandara, kereta atau pesawat jam 9. Boleh tidak seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Harus dia tetap meniatkan puasa dari malam hari. Harus tetap dia sahur, dan ya sahur tentunya tidak wajib ya, akan tapi ya ini maksud ana, paham maksudnya ya, ini dari awal dia sudah harus meniatkan puasa. Kemudian dia berpuasa, nah baru boleh untuk dia membatalkan puasanya ketika dia sudah menyandang status musafir. Ketika dia sudah keluar dari
batas terluar pemukiman dari kotanya atau desanya. Batas terluar pemukiman. Jadi kalau bandaranya masih di dalam kota Bandung atau stasiunnya masih di dalam kota Bandung, ketika di stasiun atau di bandara masih belum boleh. Kecuali kalau bandaranya di Kertajati, sudah di luar Bandung. Atau stasiunnya adalah stasiun kereta cepat, itu masih di Bandung atau di luar Bandung? Masalahnya Bandung ini luas sekali, betul tidak? Ya, amannya masih tetap di Bandung. Tapi ketika sudah di dalam kereta, sudah keluar dari, kita yakin sudah keluar dari kota Bandung, baru boleh bagi dia untuk membatalkan puasa. Nah, ini poin penting. Dan ini banyak yang mungkin salah ya, mungkin salah. Akan tetapi, para ulama menjelaskan, kalau misalkan ada anak kecil, dia mengetahui bahwa besok baliu, anak kecil mendekati baliu, dia mengetahui bahwa besok jam 9 pagi bakal baliu. Kenapa? Karena besok jam 9 pagi sudah tepat bagi dia ya mencapai usia baliu. Bukan karena besok anak jam 9 pagi mau tidur kemudian ternyata mimpi basah, bukan ya, itu nggak bisa disengaja, betul tidak? Nggak bisa disengaja. Tapi dia mengetahui bahwa jam 9 pagi besok anak sudah tepat mencapai usia baliu. Karena anak lahir waktu itu jam 9 pagi misalkan. Jadi tepat. Maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa dari awal hari. Kenapa? Karena dia masih bukan mukallaf, masih belum mukallaf. Jadi walaupun dia sudah mengetahui jam 9 pagi bakal anak termasuk orang yang wajib berpuasa, sudah bukan lagi sunnah ini puasa Ramadan tapi wajib bagi anak. Tidak wajib bagi dia dari awal hari untuk berpuasa Ramadan. Karena memang masih belum mukallaf. Baru mukallaf kapan? Ketika jam 9 pagi itu. Baik. Nah, tentunya nanti diqadha kalau dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa, nah itu nanti Allah harus cek. Apakah kalau dia berpuasa, apakah puasanya tersebut teranggap memenuhi kewajibannya atau tidak? Nanti Anda cek. Anda harus hati-hati dalam masalah ini. Tapi intinya yang tadi terkait safar, kalau yang masalah anak kecil yang sudah mengetahui bahwa besok akan baliu, ini kan kasus yang jarang, betul tidak? Kebanyakan sebelum mencapai usia baliu sudah mimpi basah, sehingga ya atau sudah keluar darah haid. Jadi ini kasus yang jarang. Kasus yang banyak terjadi adalah besok Ramadan kita sudah punya rencana insya Allah untuk safar besok jam 9 pagi. Banyak orang sudah memilih untuk tidak puasa sejak awal hari. Nah ini tidak boleh. Baik. Karena dia masih belum mendapatkan rukhsah musafir. Baru mendapatkan rukhsah safarnya itu adalah ketika dia beneran sudah safar. Yang ditandai dengan dia sudah keluar dari pemukiman kotanya. Area pemukiman kotanya. Baik. Kemudian wal haidu wan nufasa yahrumu alaihim as-siyam wa alaihim al-qada. Wanita haid dan wanita nifas haram baginya untuk berpuasa, haram bagi keduanya untuk berpuasa dan haram bagi keduanya untuk wanita haid dan wanita nifas haram bagi keduanya untuk berpuasa dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha. Li hadits Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah faqultu ma balul haid taqdis shaum wa la taqdis shalah. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada apa dengan wanita haid mengqadha puasa akan tapi tidak mengqadha salat? Faqalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, aharuriyatun anti? Apakah engkau adalah khawarij? Ya khawarij protes dengan syariat Islam. Nah, apakah antum ini maksudnya protes? Apakah anti ini menanyakan demikian? Apakah maksudnya protes? Qultu lastu biharuriyah. Aku bukan seorang haruriyah, seorang khawarij. Aku bukan seorang khawarij. Walakinni as'al, akan tapi aku hanya bertanya saja. Qalat kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami dulu seperti itu mengalami haid, mengalami nifas di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, akan tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Akhrajahu Muslim walil Bukhari nahwuhu. Dikeluarkan oleh Muslim dan Al-Bukhari mengeluarkan hadis yang serupa. Jadi dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa wanita haid dan nifas tidak wajib baginya untuk mengqadha salat, karena memang salat pada asalnya tidak wajib baginya. Ketika dia keluar darah haid, keluar darah nifas, salat pada asalnya memang tidak wajib. Sehingga tidak boleh untuk mengerjakan salat, tidak teranggap sebagai amalan sunnah. Bahkan haram baginya untuk salat dalam kondisi keluar darah haid dan nifas. Kecuali setelah dia mandi wajib. Akan tetapi, ya ketika puasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, wajib baginya untuk tidak berpuasa, haram baginya untuk berpuasa, tapi nanti wajib untuk mengqadha. Jadi bedanya antara sholat dan puasa bagi wanita haid dan nifas, ketika wanita tersebut haid atau nifas, kewajiban sholat terangkat. Sedangkan kewajiban puasa tetap ada. Makanya ketika dia sudah suci dari haid dan nifasnya, dia tidak wajib untuk mengqadha sholat, karena memang tidak wajib dari awal. Tapi dia wajib untuk mengqadha puasa. Karena dari awal sebenarnya puasanya wajib, akan tapi dia dilarang untuk melakukan puasa tersebut. Makanya para ulama menjelaskan, orang yang tidak mampu untuk puasa ada dua jenis. Tidak mampu karena masalah fisik seperti sakit, ya, atau tidak mampu karena memang syariat yang melarang, seperti wanita haid dan nifas. Mampu sih mampu, tapi dilarang oleh syariat. Maka ini teranggap juga tidak mampu. Ya, tidak mampu secara hakiki dan tidak mampu secara hukmi. Nah, itu bahasa istilahnya. Tidak mampu secara hakiki, ya karena sakit jadi tidak mampu, atau tidak mampu secara hukmi, yakni dihukumi oleh syariat, antum nggak boleh puasa, jadi nggak mampu, nggak bisa. Nah, ini wanita haid dan nifas. Berbeda dengan wanita mustahadah, keluar darah yang itu bukan darah haid, ya bukan darah haid, tapi darah yang ini tidak normal. Biasanya ini sudah periode suci, akan tapi tetap keluar darah. Ini darah mustahadah, darah istihadah. Darahnya yang diperbuatan atau kejadian ini namanya istihadah, dan wanitanya namanya mustahadah. Mustahadah. Maka tetap wajib untuk berpuasa dan tetap wajib untuk sholat. Tapi untuk sholat, ya maka sebelum dia harus mengambil wudu setiap masuk waktu sholat. Walaupun dia misalkan ini asar, ya, walaupun tadi zuhur sudah punya wudu, ketika masuk waktu asar, kalau misalkan ada darah keluar, darah mustahadah keluar, dia harus bersihkan dulu darah istihadahnya itu. Kemudian taruh, ya misalkan, mohon maaf ya, pembalut. Kemudian dia ambil wudu, kemudian dia sholat. Jadi intinya harus ambil wudu setiap waktu sholat. Tapi dia boleh sholat sebanyak apapun di waktu tersebut, yakni sholat sunnah. Tidak perlu berwudu untuk setiap kali sholat. Sholat qobliyah zuhur, wudu. Sholat zuhurnya sendiri, wudu lagi. Sholat ba'diyah zuhur, wudu lagi. Tidak perlu. Cukup satu kali wudu untuk seluruh sholat yang ada di waktu tersebut. Tapi ini dengan catatan kalau ada darah yang keluar. Kalau misalkan tadi zuhur sudah ambil wudu, kemudian ini sudah masuk waktu asar, wudunya tidak batal, dan dilihat nggak ada darah keluar, alhamdulillah. Ya sudah, berarti wudunya tetap ada. Tapi kalau ada darah yang keluar, walaupun sedikit, darah istihadah, maka tadi darahnya dibersihkan. Mohon maaf, taruh pembalut misalkan, kemudian ambil wudu, walaupun tadi wudu yang tadi nggak batal, tapi harus ambil wudu lagi karena ada darah yang keluar. Kemudian setelah itu sholat. Nah, kalau misalkan ada darah keluar di tengah-tengah sholat, tidak masalah. Kalau ada darah yang keluar antara sholat
wajib itu dengan sholat ba'diyahnya, tidak masalah, sholat aja. Baik, nanti ketika masuk waktu sholat berikutnya, kalau ada darah yang keluar, lakukan cara yang tadi. Berarti apa? Harus wudu lagi, tapi sebelumnya harus bersihkan darahnya terlebih dahulu. Ya, ini perjuangan yang harus dilalui oleh wanita mustahadah, dan kita meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab. Kita meminta pahala, ya Allah, ini lebih kompleks dari biasanya, lebih berat dari lebih ruwet dari biasanya karena ada darah istihadah. Aku meminta pahala tambahan darimu, ya Allah. Enggak usah malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelas. Kita memiliki Rabb yang Ghafur, yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik. Kemudian kita lihat di sini ada catatan penting terkait wanita haid dan nifas. Ketika darahnya tersebut sudah selesai sebelum azan subuh, 5 detik sebelum azan subuh, nggak sempat untuk mandi, betul tidak? Kecuali setelah dia sadar, setelah dia sadar darahnya selesai, darahnya berhenti, habis itu dia langsung nyebur kolam renang. Itu sudah mencukupi untuk mandi wajib. Nyebur kolam renang semuanya, keluar dari kolam renang sudah selesai. Ini sudah teranggap sebagai mandi wajib, itu tidak masalah. Ya tapi jangan dibiasakan. Tapi misalkan, maka ya sudah, kalau sempat dalam 5 detik itu nyebur sekali, ya berarti sudah teranggap suci. Tapi kalau misalkan tidak sempat, ya darahnya keluar setengah jam sebelum azan subuh, baru dicek 5 menit sebelum azan subuh, udah gitu nggak sempat lagi untuk, ini masih harus nyiapin sahur buat keluarga misalkan, para ibu-ibu ya, maka tidak masalah, tetap niatkan untuk berpuasa. Mandi wajibnya boleh setelah azan subuh. Walaupun belum mandi wajib, sebelum azan subuh, puasanya tetap sah selama darahnya memang sudah berhenti. Jadi tidak disyaratkan mandi wajibnya itu sebelum sholat subuh. Tidak disyaratkan sudah benar-benar suci sebelum azan subuh. Yang disyaratkan adalah darahnya berhenti sebelum azan subuh. Darahnya berhenti sebelum azan subuh. Mandinya sendiri boleh setelah azan subuh. Baik. Maka itu poin yang penting terkait wanita haid dan nifas. Wajib baginya untuk mengqadha puasa karena tadi kita sebutkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, wajib baginya untuk mengqadha puasa sesuai dengan jumlah yang dia tinggalkan karena haid atau nifas tersebut. Wal hamil wal murdi' idza khafata ala waladaihima aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yaumin miskinan. Wanita hamil dan wanita menyusui, jika keduanya itu takut mengkhawatirkan kondisi anaknya atau janinnya bagi wanita hamil, maka boleh bagi keduanya untuk tidak berpuasa. Akan tapi nanti harus mengqadha dan harus bayar fidyah. Apa yang dimaksud bayar fidyah? Memberikan makan 1 orang miskin untuk setiap hari yang dia tidak berpuasa. Jadi di sini kita berikan rinciannya terlebih dahulu supaya mudah untuk dipahami tema ini. Pertama adalah wanita hamil dan menyusui. Kalau keduanya tidak sakit ketika berpuasa dan tidak ada kekhawatiran kepada anaknya atau kepada janinnya, seperti misalkan tidak khawatir kalau dia puasa, dia tidak khawatir air ketubannya jadi sedikit misalkan. Atau dia tidak khawatir ASI-nya menjadi sedikit misalkan. Tidak ada kekhawatiran itu. Dan secara fisik dia merasakan biasa-biasa aja walaupun puasa. Tetap wajib untuk berpuasa. Tetap wajib untuk berpuasa. Karena tidak sakit dan tidak ada kekhawatiran. Bagaimana cara mengetahui ada kekhawatiran, ada tidak kekhawatiran? Konsultasi dengan dokter. Karena dokter bisa mendiagnosa ini kondisi badannya. Apakah ada kecenderungan atau kekhawatiran bisa membahayakan janin atau anak yang sedang disusuinya atau tidak ada.
bisa konsultasi kepada dokter. Atau melihat kepada pengalamannya, boleh juga melihat kepada pengalamannya. Kalau puasa langsung ASI-nya nggak keluar misalkan, atau air ketubannya jadi sedikit, berbahaya. Maka itu kasus lain, berarti sudah mengkhawatirkan. Tapi kalau tidak mengkhawatirkan, tetap puasa. Nah sekarang, kalau dia mengkhawatirkan, sekarang kasus kedua, kemungkinan kedua. Sekarang terjadi kekhawatiran. Kekhawatirannya kepada badannya sendiri, yakni dia sakit. Kalau puasa akan memberikan masyaqqah, kesulitan yang besar kepada dirinya sendiri. Akan tapi tidak ada kekhawatiran kepada janinnya atau kepada anak yang disusuinya. ASI tetap lancar, air ketuban tetap banyak, tapi badannya yang jadi lemas sekali dan sakit. Maka ini sama babnya seperti orang sakit. Boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Bahkan lebih utama bagi dia untuk tidak berpuasa, karena itu rukhsah, mengambil rukhsah. Tapi tetap boleh juga bagi dia untuk tetap lanjut puasa. Ya tapi risiko tanggung sendiri. Nah, kalau misalkan kemungkinan ketiga berarti, kalau misalkan dia khawatir kepada dirinya sendiri dan itu kekhawatirannya sampai ini kalau anak puasa ini pingsan atau bahkan meninggal dunia, maka sama seperti orang sakit yang tadi, yang kalau dia tetap puasa bakal meninggal dunia atau bakal pingsan dan madarat yang besar, wajib baginya untuk tidak berpuasa. Nah di kemungkinan kedua dan ketiga ini, ketika dia khawatirnya terhadap dirinya sendiri, maka apa yang wajib baginya? Cuma qadha saja. Cuma qadha saja. Anak ulangi kemungkinannya di sini. Kemungkinan pertama, tidak ada kekhawatiran sama sekali, tidak ada sakit sama sekali, tetap puasa. Kemungkinan kedua, dia khawatir kepada dirinya sendiri, khawatir sakit, tapi tidak ada kekhawatiran kepada anaknya atau janinnya, dan sakitnya itu hanya menimbulkan masyaqqah, ya menimbulkan masyaqqah tapi tidak sampai madarat besar seperti pingsan atau meninggal dunia misalkan, maka baginya rukhsah untuk tidak berpuasa, lebih utama untuk tidak berpuasa, dan wajib baginya qadha saja tanpa fidyah. Kemungkinan ketiga, dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Kalau dia puasa, wah ini kondisinya genting, bisa meninggal dunia kalau puasa ini. Kalau nggak makan atau nggak minum obat ini bisa meninggal dunia. Kalkulasi dokter, hidup Anda tinggal 3 jam lagi, misalkan gitu ya. Waduh, itu banyak sholat sunnah, banyak ngaji itu. Bisa, ya, masya Allah, ajib. Lebih beruntung orang ini daripada orang yang tiba-tiba meninggal dunia nggak sempat taubat. Betul tidak? Ala kulihat, tentunya dokter tidak bisa mengetahui ajal manusia, itu cuma kalkulasi saja. Nah, kemungkinan ketiga, kalau misalkan sakitnya sampai bisa menimbulkan meninggal dunia atau pingsan tadi, wajib baginya untuk tidak berpuasa dan wajib baginya qadha saja tanpa fidyah. Kemungkinan keempat, yang dia khawatirkan adalah janinnya atau bayinya atau anaknya. Tapi dia tidak ada masalah dengan dirinya. Dia tetap sehat, tapi ASI-nya jadi sedikit. Dia tetap sehat, tapi air ketubannya jadi sedikit. Misal, nutrisi kepada janinnya jadi berbahaya ini. Maka dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, badannya tetap sehat secara dirinya sendiri. Akan tapi yang dia khawatirkan bayi atau janinnya. Maka baginya untuk tidak berpuasa, lebih utama baginya untuk tidak berpuasa, rukhsah. Tapi nanti kewajibannya ada 2. Qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. Qadha yaitu mengganti puasa di hari yang lain setelah Ramadan sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Fidyah maksudnya adalah memberi makan 1 orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Boleh digabung, misalkan ana 13 hari tidak puasa karena khawatir terhadap kondisi janin atau kondisi bayi yang ana susui misalkan. 13 hari. Maka boleh nanti setelah Ramadan atau ketika masih Ramadan tapi sudah 13 harinya sudah berlalu begitu ya. Maka boleh baginya untuk langsung memberikan kepada 13 orang miskin 1 hari yang sama. 13 orang miskin makan siang, boleh.
Tidak harus satu orang miskin hari ini, satu orang miskin besok, satu orang miskin lusa, nggak harus. Tapi 13 orang miskin satu hari gabung semua. Tapi 13 orang berbeda, tidak masalah. Yang tidak boleh adalah mendahului. Wah, ini kata dokter ana sudah dipatok nggak boleh puasa sama sekali selama full satu Ramadan. Insya Allah antara 29 hari atau 30 hari. Ini masih belum Ramadan bahkan sekarang. Atau masih hari tanggal 1 Ramadan. Atau masih tanggal 2 Ramadan. Habis itu langsung anda mau bayar fidyah 29 atau 30 orang sekaligus. Enggak, puasanya masih belum terjadi. Tidak puasanya masih belum terjadi. Itu masih besok-besok kan, betul tidak? Nah, ini tidak boleh. Karena sebab dia untuk bayar fidyah masih belum terjadi. Sama seperti sholat. Tidak boleh bagi antum untuk jamak takdim, zuhur dan asar, tapi jam 11 siang. Ustaz, anak jam habis zuhur, anak habis azan itu anak sibuk ya, ini ujian ini. Zuhur dan asar anak jam 11 sajalah. Ya, tidak boleh. Kenapa? Sebab untuk membolehkan sholat, yakni azan zuhur, belum hadir, belum datang. Nggak boleh untuk mendahulukan. Seperti halnya zakat, nisab hartanya belum mencapai nisab, tapi Ustaz ini insya Allah besok anak ketiban durian ini, misalkan, ya, harta anak besok mencapai nisab, anak mau zakat sekarang, belum boleh. Antum akan teranggap sebagai sedekah saja. Baru boleh besok setelah nisab, setelah hartanya di atas nisab, baru boleh. Tapi baru wajib setelah haul 1 tahun hijriah. Bedakan antara baru boleh dengan baru wajib. Boleh bagi dia untuk mengawalkan, seperti yang kita bahas di kitab zakat sebelumnya ya. Boleh bagi dia untuk mengawalkan pembayaran zakatnya selama hartanya sudah di atas nisab. Boleh. Tapi baru wajibnya kapan? Dia bayar zakat itu baru wajibnya kapan? Setelah hartanya mencapai haul 1 tahun hijriah. Taib. Jadi ini terkait rincian terkait wanita hamil dan menyusui. Nah, kemungkinan berikutnya, kemungkinan berapa sekarang berarti? Kemungkinan kelima. Bagaimana kalau dia khawatir kepada keduanya? Khawatir kepada dirinya sendiri dan khawatir kepada anak yang disusuinya, atau khawatir kepada janin yang dikandungnya. Dia khawatir kepada diri sendiri dan kepada anaknya. Jadi udah dirinya sakit kalau puasa, habis gitu khawatir air ketubannya jadi sedikit atau ASInya jadi sedikit. Jadi khawatir dua-duanya. Maka ini sama seperti orang sakit. Rukhsah bagi dia, yakni dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, lebih utama untuk tidak berpuasa, tapi yang wajib baginya hanya qadha saja. Ketika ada unsur dia khawatir kepada dirinya sendiri, ini sudah cukup untuk mengkategorikan dia sebagai seperti orang sakit. Nggak perlu fidyah, cukup qadha saja. Walaupun dia juga khawatir kepada anaknya, tapi di saat yang sama dia khawatir kepada dirinya sendiri. Ini dikategorikan seperti orang sakit, bukan dikategorikan seperti orang yang tadi cuma khawatir kepada anaknya sehingga kewajibannya dua, bayar qadha dan bayar fidyah. Jadi perhatikan, yang baru bayar qadha dan fidyah itu hanya ketika dia khawatir hanya kepada anaknya atau janinnya. Taib. Fal hamil wal murdi idza khafata ala waladayhima faqat falahumal fitr. Wanita hamil dan menyusui kalau keduanya itu khawatir terhadap kedua anaknya saja, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Wa yajibu alaihimal qadha, wajib baginya untuk qadha. Wa yalzamu man yaqumu binafaqatil walad ayyut'ima an kulli yaumin miskinan, dan wajib bagi orang yang harus menafkahi si anak itu untuk memberikan makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Yani fidyah. Yang memberikan makan itu siapa yang memberikan makan? Si ibu atau si bapak yang wajib untuk menafkahi si anak? Si bapak. Bapaknya yang wajib, intinya yang wajib untuk menafkahi anak tersebut. Antara janin atau anak yang disusui tadi. Siapa yang wajib untuk menafkahinya? Kalau ada suami, suami yang wajib menafkahi, khalas. Berarti suaminya yang bayar fidyah. Yang qadha, istrinya.
bukan yang qadha suaminya. Nggak mau repot ini, ya betul tidak, mak-mak? Nggak mau repot. Antum aja lah sekalian. Nggak ada sekalian di sini. Antum yang bayar fidyah sekalian, antum yang qadha aja lah. Tidak, yang mengqadha adalah si ibu, yang bayar fidyah adalah yang wajib untuk menafkahi. Baik. Liqauli Ibnu Abbas fi qaulillahi ta'ala, berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib kepada orang yang mampu untuk fidyah, yaitu memberikan makan satu orang miskin. Baik. Ayatnya ini konteksnya adalah di awal sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan. Pada awalnya sebelum puasa Ramadan diwajibkan. Kapan puasa Ramadan diwajibkan? Tahun berapa Hijriah? Tahun kedua Hijriah, ketika sudah di Madinah. Sebelum itu puasa Ramadan tidak wajib. Jadi bagi yang mampu untuk berpuasa, tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Dia boleh memilih antara berpuasa, dan itu lebih utama, atau dia bayar fidyah, berikan makan satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tidak berpuasa. Jadi awalnya boleh memilih, tapi berpuasa lebih utama, tapi tidak wajib. Awalnya demikian. Makanya disebutkan di ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib bagi orang yang mampu untuk berpuasa untuk memilih antara fidyah atau puasa. Ini berarti ketika sebelum puasa diwajibkan, wajib untuk memilih. Ini memilihnya wajib, nggak boleh. Anda nggak mau memilih dua-duanya, nggak mau melakukan apa-apa. Ini dosa. Wajib bagi dia untuk memilih salah satu, antara puasa ini yang lebih utama atau fidyah. Tapi setelah puasa Ramadan diwajibkan, ya, maka baru kemudian yakni orang yang mampu untuk berpuasa wajib untuk berpuasa. Nah, ayat yang tadi yang memilih tadi itu tetap berlaku bagi orang yang seperti wanita hamil dan wanita menyusui yang khawatir kepada anaknya. Mampu tidak baginya untuk berpuasa? Mampu aja, dirinya badannya mampu. Akan tapi dia khawatir kepada anaknya. Maka berlaku ayat yang awalnya sebelum puasa Ramadan wajib, yaitu apa? Yani fidyah. Betul? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi Anda ulangi, awalnya ayat ini adalah sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Bagi orang yang mampu untuk berpuasa wajib untuk memilih antara puasa atau bayar fidyah. Nah, setelah puasa Ramadan diwajibkan, orang yang mampu untuk berpuasa wajib untuk berpuasa. Nah, bagaimana kondisi status ayat ini? Apakah dianulir? Sudah benar-benar tidak berlaku? Jawabannya tidak. Ibnu Abbas berkata, tetap berlaku bagi kasus-kasus orang-orang spesial seperti tadi, wanita hamil dan menyusui yang sebenarnya mampu untuk berpuasa, tapi karena khawatir kepada anaknya, maka dia gimana pilihannya tadi? Milih antara puasa atau bayar fidyah. Puasa kan nggak mungkin, ini khawatir. Tersisa satu pilihan, fidyah. Ya wajib bagi dia untuk fidyah. Ini tafsirannya Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai turjumanul Quran, penafsirnya Al-Quran. Ya, yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menguasai ilmu tafsir. Ini tafsirannya Ibnu Abbas. Jadi, qala Ibnu Abbas berkata, kanat rukhsatan li syekhil kabir wal mar'atil kabirah wa huma yutiqani siyam ayyuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskinan wal hubla wal murdi' idza khafata. Ayat ini adalah rukhsah bagi orang yang sudah sepuh, laki-laki yang sudah sepuh atau wanita yang sudah sepuh, yang sebenarnya mampu untuk berpuasa, tapi rukhsah bagi mereka untuk tidak berpuasa, akan tapi mereka bayar fidyah, memberikan makan satu orang miskin untuk setiap hari yang mereka tidak berpuasa. Demikian pula bagi wanita hamil dan menyusui, jika
keduanya khawatir terkait janinnya atau anaknya. Akhrajahu Abu Dawud wa qala Ibnu Hajar fi Talkhis sahhah Darqutni isnadahu. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab beliau At-Talkhis, Ad-Darqutni mensahihkan sanad dari perkataan Ibnu Abbas ini. Wali hadits Anas bin Malik Al-Qushairi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Anas bin Malik Al-Qushairi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafir as-shauma wa syatra as-salah wa 'anil hamil wal murdi' as-shaum." Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada musafir untuk tidak berpuasa dan setengah solat, yakni memberikan keringanan untuk tidak melaksanakan setengah solat, yakni qashar solat. 4 jadi 2 rakaat, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Wa 'anil hamil wal murdi' as-shaum, dan memberikan keringanan bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hadits hasan. Ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan. Amma idza aftaratil hamilu awil murdi'u khaufan 'ala nafsaihima fala yajibu 'alaihima illa al-qada' ilhaqan lahuma bil marid. Adapun ketika wanita hamil atau wanita menyusui tersebut khawatir terhadap dirinya, bukan khawatir terhadap janinnya, maka tidak wajib bagi wanita hamil dan menyusui tersebut kecuali qada saja. Itu yang tadi kita sebut. Karena kita mengkategorikan wanita hamil dan menyusui ini berarti dalam kategori orang sakit. Jadi cuma qada saja, tidak perlu fidyah. Wal ajizu anis shaumi likibarin aw maradin la yurja bur'uhu yat'umu an kulli yaumin miskinan. Adapun orang yang sudah sangat sepuh yang tidak bisa lagi untuk berpuasa, wallahu alam, mungkin perkataan Ibnu Abbas tadi mungkin maksudnya adalah orang sepuh yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, ya. Tapi di sini zahir perkataan Ibnu Abbas, orang sepuh yang sebenarnya mampu untuk berpuasa, maka boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Ini zahirnya. Wallahu alam, mungkin nanti kita harus cari lagi makna yutiqon. Kata yutiqon di sini apakah maknanya mampu, atau karena sebagian ulama maksudnya adalah tidak mampu. Tapi Allah alam, nanti kita cek. Tapi ala kulli hal, orang sepuh dan orang sepuh yang yakni sebenarnya masih mampu untuk berpuasa, ya mungkin ini maksudnya adalah orang sepuh yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Nah, orang sepuh yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, yakni sekarang Ramadan tidak berpuasa. Nah, nanti kalau harus qada, ya tetap tidak mampu untuk berpuasa karena sudah sepuh. Tidak kemudian setelah Ramadan kemudian jadi lebih muda, betul tidak? Maka orang yang sudah sepuh tidak mampu lagi untuk berpuasa, tidak mengapa bagi mereka untuk tidak berpuasa, tidak perlu mengqada puasa tersebut, tapi cukup bayar fidyah saja. Demikian pula orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sudah divonis dokter ini nggak akan sembuh. Bukan berarti bakal meninggal dunia, bukan. Tapi sakitnya tidak akan sembuh, sehingga ketika menunggu setelah Ramadan pun, qada Ramadan misalnya, mengqada puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, tetap aja kondisinya membuat dia masyakoh besar, membuat dia lemah sekali, walaupun nggak sampai bikin meninggal dunia gitu misalkan, ya. Intinya adalah tidak mungkin ada lagi hari di mana dia bisa berpuasa tanpa masyakoh, tanpa kesusahan. Sakitnya sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, maka boleh bagi dia untuk bayar fidyah. Karena syariat tidak memaksa dia untuk berpuasa qada dalam kondisi puasanya tersebut membuat badannya mengalami masyaqqah. Liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalilnya sama ayat yang tadi. Qala Ibnu Abbas berkata, laisat bimansukhah. Ayat ini tidak dianulir secara mutlak. Walaupun sudah ada ayat yang turun mewajibkan puasa Ramadan, akan tapi ayat ini tetap berlaku bagi sebagian kasus. Yaitu huwa syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ayyasuma
fayut'imani makana kulli yaumin miskinan. Yaitu laki-laki sepuh dan wanita sepuh. Ana tergerak untuk mengatakan wanita sepuhah. Karena bahasa Arab tambah tak marbutoh kalau perempuan. Laki-laki sepuh dan wanita sepuh, ya, laki-laki sepuh dan wanita sepuh yang tidak mampu. Nah, kalau ini perkataannya jelas, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka mereka bayar fidyah, memberikan makan satu orang miskin untuk setiap hari yang mereka tidak berpuasa. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Jadi ayat itu tadi tidak sepenuhnya dianulir, cuma wajibnya puasa saja yang awalnya wajib untuk memilih antara puasa atau fidyah, ini yang dianulir menjadi wajib untuk berpuasa bagi kebanyakan orang, tapi bagi orang-orang yang butuh perhatian atau butuh kondisi khusus seperti tadi, orang yang sudah sangat sepuh, sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau orang yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka tidak usah berpuasa. Khalas, bayar fidyah saja. Wa man aftara fa alaihi al-qada' faqat idza kana fitruhu bi aklin aw bi syurbin. Sekarang kita masuk pada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Barang siapa yang tidak berpuasa, maka wajib baginya qada saja jika tidak puasanya ini adalah gara-gara satu. Nah, berarti ini menyebutkan pembatal-pembatal puasa. Yang pertama adalah karena dia makan atau minum. Bada al-muallifu huna bi dzikri muftiratis siyam fa idza aftara bi ghairi jima'. Penulis di sini, yakni Syekh As-Sa'di rahimahullah, memulai membahas hal-hal yang bisa membatalkan puasa jika dia tidak berpuasa gara-gara bukan karena jima. Jadi nanti pembatal puasa ada beberapa, kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah jima, ini mewajibkan qada dan kafarah, nanti dibahas insyaallah sebentar lagi. Dan pembatal puasa selain jima, cuma mengharuskan satu kewajiban saja, yaitu qada saja, tanpa kafarah. Ya. Jadi pembatal puasa yang pertama yang mewajibkan qada saja adalah makan atau minum. Fa in kana fitruhu li udhrin falaisa alaihi illa al-qada. Kalau dia tidak berpuasa karena ada uzur, seperti uzur yang tadi, sakit, safar, wanita hamil, menyusui, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali qada saja. Kecuali tadi wanita hamil dan menyusui yang khawatir terhadap janinnya atau anaknya, wajib bagi dia qada dan kafarah, bukan kafarah, tapi fidyah. Wa in kana li ghairi uzrin, tapi kalau dia itu melakukan salah satu pembatal puasa tanpa uzur, puasanya batal tanpa uzur. Ini dia sengaja untuk makan, sengaja untuk minum. Seperti yang, ya kalau anak kecil tentunya tidak masalah ya. Anak-anak di pondok itu kalau sudah zuhur Ramadan, ya, mau sholat zuhur, pergi ke tempat wudhu, wah itu sekalian mencicipi air wudhu itu. Ya, bukan pengalaman. Ya, sekali lah. Dulu waktu kecil ya, mencicipi puasa Ramadan, air wudhu ini sangat menggoda sekali. Ya. Baik, itu waktu kecil. Nah, tapi kalau dia ini orang dewasa, sudah baligh, sudah mukallaf, dia makan atau minum dengan sengaja atau melakukan pembatal puasa secara sengaja, faqad irtakaba ma'siyatan, maka dia telah melakukan kemaksiatan, wa alaihil qada bila kafarah, wajib baginya qada tanpa kafarah. Ini catatan bukan jima yang dia lakukan. Ya, itu nanti dibahas. Ini kita fokus membahas pembatal puasa selain jima. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, Ibnu Qudamah berkata dalam kitab beliau Al-Mughni, li'annahu la nassa fi ijabiha bihadza. Tidak ada nas yang mewajibkan orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, tidak ada nas, tidak ada dalil yang mewajibkan kafarah bagi dia. Cukup qada saja. Wala ijma', tidak ada ijma' kesepakatan para ulama.
terkait wajibnya kafarah bagi dia. Wala yasihu qiyasuhu 'alal jima'. Tidak sah mengkiaskan orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dengan orang yang berjima. Li'anal hajata ila zajri anhu amassu wal hukum fit ta'addi bihi akad. Karena kebutuhan untuk melarang orang yang jima di siang hari bulan Ramadan itu lebih besar. Dan konsekuensi untuk melanggar kemuliaan bulan Ramadan dengan berjima di siang hari dengan sengaja di bulan Ramadan itu lebih parah konsekuensinya. Jadi makanya dibedakan antara orang yang jima dengan sengaja di bulan Ramadan dengan orang yang makan atau minum dengan sengaja di bulan Ramadan, di siang hari maksudnya. Ini harus dibedakan kata Ibnu Qudamah, tidak bisa disamakan walaupun sama-sama sengaja. Pertama karena gak ada dalilnya. Yang kedua karena tentunya melakukan jima secara sengaja di siang hari bulan Ramadan itu lebih parah daripada minum dengan sengaja atau makan dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Wa alaihi ma'al qada at-taubah wal istighfar. Wajib bagi orang yang tadi membatalkan puasa dengan sengaja, wajib baginya untuk qada, wajib baginya selain qada, wajib baginya untuk taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur ini adalah dosa besar. Dosa besar, salah satu yang disebutkan di kitab Al-Kabair oleh Al-Imam Az-Zahabi, salah satu dosa besar. Disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah taala. Baik. Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah makan dan minum. Penulis di sini menyebutkan bahwa selama itu disebut makan dan minum, maka itu yang membatalkan puasa. Zahirnya demikian. Kalau tidak disebut sebagai makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Contohnya apa? Tetes mata, tetes telinga. Bisa jadi ada yang masuk ke kerongkongan. Obat sesak nafas. Ya, tidak dianggap sebagai minum. Ya, betul tidak? Teranggap sebagai minum tidak. Yang menjadi patokan adalah apakah itu makan dan minum yang itu bisa memberikan nutrisi. Kalau obat seperti itu, insya Allah menurut pendapat ini tidak membatalkan puasa. Tetapi tentunya menghindarinya lebih baik karena keluar dari khilaf ulama. Memang ada ulama yang berpendapat demikian. Ini sama seperti pendapatnya Ibnu Taimiyah. Intinya adalah makan dan minum. Dan yang dimaksud makan dan minum adalah sesuatu yang itu adalah nutrisi, begitu ya. Kalau tetes mata atau tetes mata bisa sampai ke sini. Bisa enggak? Tetes mata. Bisa, betul tidak? Enggak tahu. Tetes telinga. ya sudahlah. Pokoknya misalkan ya antara tetes mata atau tetes telinga, kalau itu bisa kemudian muncul di kerongkongan, betul tidak? Ini tidak kita sebut sebagai minum. Mana ada orang minum dengan menggunakan ya haus nih, tetes matanya ditetesin air banyak sekali ya. Sehingga tidak ada. Secara urf itu tidak disebut minum. Secara urf itu tidak disebut makan dan itu bukan nutrisi. Maka ini tidak membatalkan puasa. Taib. Sehingga kalau misalkan itu infus yang bukan merupakan nutrisi, maka itu tidak membatalkan puasa menggunakan pendapat ini. Seperti apa? Apa? Enggak ada. Mana Harith? Mana Harith kalau dibutuhkan? Enggak ada, ya betul tidak? Ini mahasiswa kedokteran. Kemana dia? Sore ini. Tugas. Ya, kalau ada infus yang tidak memberikan nutrisi, maka menurut pendapat ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infus yang itu menjadi pengganti makan dan minum, maka itu membatalkan puasa. Insulin itu mungkin ya, yang bukan merupakan nutrisi. Allahu a'lam. Kita tanyakan kepada ahlinya nanti ya. Ada mahasiswa FK lagi di sini. Di mana Harith kalau kita butuhkan? Ya nggak apa-apa. Sibuk nugas sehingga
ilmu medisnya jadi lebih bagus nanti insyaallah. Baik. Sekarang yang kedua, au qai'un amdan, muntah secara sengaja. Ai mu'tamidan lil qai'i fa innahu yuftir. Orang yang muntah dengan sengaja maka batal puasanya. Li hadits Abi Hurairah marfu'an, berdasarkan hadis Abu Hurairah secara marfu', man dzara'ahul qai' fala qada' alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Akhrajahu Abu Dawud, Tirmidzi wa Ibnu Majah, wa qala Tirmidzi hasan gharib, wa qala Muhammad yani Al-Bukhari la arahu mahfuzan ay annahu dhaif. Yakni orang yang muntah dengan sengaja maka batal puasanya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah secara marfu, yakni berarti ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang muntahnya itu tidak sengaja, barang siapa yang muntahnya mengalahkan dia, yakni tidak sengaja muntah, tidak ada qada. Berarti puasanya tetap sah. Wa man istaqa'a fa alaihi al-qada. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya qada. Berarti puasanya batal. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata hasan gharib, Muhammad yani Al-Bukhari, karena nama Al-Bukhari adalah Muhammad bin Abdullah, beliau berkata la arahu mahfuzan, yakni maksudnya adalah sanadnya dhaif. Akan tapi Ibnul Munzir berkata, qala Ibnul Munzir, ajma'a ahlul ilmi ala ibtali saumi man istaqa'a amidan. Para ulama bersepakat bahwa batalnya puasa orang yang muntah dengan sengaja. Seperti misalkan memasukkan jari ke rongga mulutnya sehingga muntah dengan sengaja, atau sengaja mencium bau yang tidak enak sehingga dia muntah dengan sengaja. Dan kalau kita bahas ini, jadi kita beneran terasa ingin muntah, betul tidak? Atau ana saja? Kita ganti topik. Baik. Yang ketiga, au hijamah, bekam. Ini khilaf di kalangan para ulama. Penulis menyebutkan bekam salah satu yang membatalkan puasa. Fal hijamah muftirah. Bekam itu bisa membatalkan puasa. Walau kana jahilan au nasiyan, walaupun dia tidak tahu hukumnya bahwa bekam itu bisa membatalkan puasa, atau walaupun dia lupa hukumnya bahwa bekam itu bisa membatalkan puasa. Li hadits Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu marfu'an, berdasarkan hadis Rafi' bin Khadij secara marfu', yakni bahwa ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aftarul hajibu wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam sama-sama batal puasanya. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan sahih. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata ini adalah hadis hasan sahih. Wa qala Ibnu Taimiyah fil Fatawa, Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata, al ahadits al waridah fihi katsirah. Hadis yang menyebutkan tentang batalnya orang yang membekam dan orang yang dibekam itu banyak. Qad bayyana hal a'immah al-huffaz, telah dijelaskan oleh para imam, para hafiz hadis, para penghafal hadis. Wa qad kariha ghairu wahidin minas sahabah al-hijamah lis-sha'im. Banyak dari para sahabat yang membenci bekam bagi orang yang berpuasa, atau memakruhkan. Wallahu alam, kariha di sini bisa maknanya makruh atau bisa maknanya membenci. Wal qaulu bi annaha tuftir madhhabu aktsari fuqaha'il hadis. Pendapat bahwa bekam itu bisa membatalkan puasa ini adalah mazhabnya sebagian besar fuqaha hadis, ahli hadis. Ka Ahmad, seperti Imam Ahmad, beliau selain imam mazhab dalam masalah fikih juga beliau adalah ahli hadis. Ulama besar di bidang hadis. Jadi beliau menggabungkan dua hal, fikih dan hadis. Ishaq bin Rahawayh, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Munzir dan selain mereka. Walladzina lam yarau iftar al-mahjum ihtajju bima thabata fi sahih. Adapun ulama yang tidak berpendapat bahwa orang yang dibekam itu batal puasanya, mereka berdalil dengan sebuah hadis yang sahih dari kitab As-Sahih, zahirnya Sahih Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim muhrim. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbekam
sementara beliau dalam kondisi berpuasa dan dalam kondisi ihram. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, laisa fihi shaim, tidak ada yakni lafaz puasa, berpuasa di situ. Itu tambahan. Itu enggak sahih yang tambahan itu. Innama huwa muhrim. Akan tapi lafaz yang sahih adalah muhrim. Jadi hadisnya yang sahih kata Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW dibekam sementara beliau dalam kondisi ihram. Sementara tadi lafaznya sementara beliau dalam kondisi berpuasa dan ihram. Tambahan puasa ini, tambahan lafaz puasa ini saja, ini yang tidak sahih kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa hadzal ladzi dzakarahu Ahmad, inilah yang disebutkan oleh Imam Ahmad, huwal ladzi ittafaqa alaihi syaikhan. Inilah yang disepakati oleh kedua syekh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, kedua-duanya sama-sama memuat versi yang muhrim saja. Yani Nabi Muhammad SAW pernah dibekam dalam kondisi beliau ihram. Muhrim itu maksudnya orang yang sedang ihram. Adapun orang yang tidak boleh kita nikahi itu namanya mahram. Jangan terbalik-balik. Ya, jangan terbalik-balik. Nah, boleh nggak ini anak salaman? Oh boleh, muhrim. Oh, mau haji kapan antum? Mau umroh kapan? Muhrim, ihram maksudnya. Masih di sini sudah ihram. Ihramnya nanti kalau sudah di Bir Ali. Tahu. Ini kebanyakan bercanda tuh. Maksudnya mahram. Nah, ini jangan terbalik-balik. Ya, jangan terbalik-balik. Orang Indonesia ini dalam masalah ini banyak terbalik-balik. Ya. Takjilnya mana takjilnya? Takjil maksudnya makanan yang mau dimakan untuk buka puasa. Padahal takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Taib. Maka di sini kita lihat balik lagi. Jadi riwayat yang sama-sama dicakup oleh, yang sama-sama dimuat oleh Al-Bukhari dan Muslim adalah yang ihram saja. Tapi Al-Bukhari memuat satu riwayat yang menyebutkan dua, puasa dan ihram. Nabi Muhammad SAW pernah dibekam dalam kondisi puasa dan dalam kondisi sedang ihram. Kata Imam Ahmad, tambahan lafaz puasa ini tidak sahih. Padahal itu di Bukhari. Siapa yang lebih berilmu? Imam Ahmad atau Imam Bukhari? Dalam masalah hadis dan dalam masalah semuanya. Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya Imam Bukhari. Ya. Jadi kita lihat di sini, walihada a'rada Muslim anhu wa lam yuthbit illa hijamatal muhrim. Itu mengapa Imam Muslim tidak memuat lafaz yang ada puasa. Lafaz yang ada dua lafaz, puasa dan ihram, tidak dimuat oleh Imam Muslim. Beliau cuma menetapkan lafaz yang hanya ihram saja. Maka ini menjadi dalil, ya, ini pendapatnya Imam Ahmad. Ini pendapat di Hanabilah, pendapat mazhab Hambali, mengatakan bahwa orang yang dibekam itu batal puasanya. Demikian pula orang yang membekam. Orang yang dibekam, sekarang bicara hikmah, kita bicara hikmah. Kalau dari segi hadis tadi, hadisnya adalah aftarul hajim wal mahjum. Orang yang dibekam dan orang yang berbekam sama-sama membatalkan puasa. Sama-sama batal puasanya. Ini hadis. Tapi kalau kita bicara hikmah, apa hikmah? Mengapa orang yang dibekam batal puasanya? Jawabannya adalah orang yang dibekam, setelah dibekam darahnya keluar, bisa jadi banyak, maka ini bisa membuat badannya lemas. Maka oleh karena itu batal puasanya. Dalam rangka menjaga orang ini, supaya tidak kemudian dia tetap memaksakan puasa dan akhirnya berbahaya. Nah, syariat menutup jalan yang bisa memberikan kemudaratan kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang membekam, ini orang yang membekam kok ikutan batal. Itu hadis, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya dijelaskan di sini. Wa amal hajim fa innahu yastadzibul hawa alladzi fil qarurah wa bimtisasihi al hawa yastadzibu ma fiha minad dam. Orang yang membekam maka dia menyedot udara yang ada di qarurah, wadah untuk alat yang untuk membekam itu. Ketika dia menyedot, maka bisa jadi ada darah yang ikut masuk juga tanpa dia rasakan. Farubbama su'ida ma'al hawa syai'un minad dam. Bisa jadi
ada bagian dari darah walaupun sedikit yang ikut masuk, ikut tersedot. Wa dakhala halqahu wa huwa la yash'ur, masuk ke kerongkongannya dan dia tidak menyadari. Wal hikmah idza kanat khafiyatan aw mustatiratan ulikal hukmu bil mazinnah. Dan yang namanya hikmah kalau dia itu tersembunyi atau tidak terlihat, maka hukum syar'i itu dikaitkan dengan mazinnah, yakni kondisi itu kebanyakan terjadi. Tidak harus ini selalu terjadi, tapi kondisi kebanyakan ketika ini terjadi, maka ketika itu kondisinya banyak terjadi atau sebagian besar terjadi seperti itu, maka ini sudah cukup untuk kemudian hukumnya ditetapkan. Yani ini bisa membatalkan puasa. Kan naim tukhruju minhu ar-rih, takhruju minhu ar-rih wa la yadri. Seperti orang yang tidur. Orang tidur, kenapa kok bisa batal wudunya? Bukan batal puasanya, batal wudunya. Kenapa orang tidur bisa batal wudunya? Padahal pembatal wudu sebelumnya dibahas, misalkan kentut. Kenapa orang yang tidur, misalkan dia tidur dan ada kemungkinan bahwa dia tidak kentut, betul tidak? Tapi kenapa setiap yang tidur yang nyenyak, batal wudunya? Karena tidur itu sudah cukup untuk kita katakan tempat dari yang tidur itu adalah momen di mana sebagian besar orang tidak menyadari apa yang keluar dari duburnya. Mohon maaf ya, dari duburnya. Ya, jadi ini namanya mazinnah. Memang tidak semua orang yang tidur kentut, tapi ini adalah mazinnatul kentut. Mazinnatul rih. Ya nih. Kalau dicampur-campur gitu jadi lucu ya, betul tidak? Mazinnatul rih. Ya, ini momen atau kondisi di mana banyak terjadi demikian. Orang yang tidur udah nggak sadar lagi apa yang keluar dari duburnya. Nah, walaupun tidak selalu 100% terjadi, tidak 100% kondisinya setiap orang tidur pasti kentut. Walaupun tidak demikian, maka sudah cukup untuk hukum syar'i ditetapkan. Orang yang ketiduran nyenyak batal wudunya. Maka demikian pula orang yang membekam, walaupun tidak 100% selalu ada darah yang masuk, tapi itu yang sebagian besar yang terjadi demikian, maka sudah cukup untuk kemudian ditetapkan hukumnya. Ala kulli hal ini cuma hikmah. Dalil utama adalah hadis aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Selesai. Kita mengikuti hadis tersebut. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadis ini sahih. Baik. Wa yu'maru bil wudu. Jadi orang yang tidurnya tetap diperintahkan untuk berwudu lagi nanti setelah bangun kalau dia mau sholat. Fakadzalikal hajim. Maka demikian pula orang yang membekam, maka batal puasanya. Intaha mulakhason. Ini perkataan Ibnu Taimiyah diringkas. Ya, baik. Illa man aftara bijima fa innahu yaqdi. Nah, ini kemudian membahas pembatal puasa yang merupakan jima. Ini insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya tetap pekan depan insyaallah. Jadi selama Ramadan kita tetap ada kajian ya insyaallah, tetap di Ahad sore membahas lanjutan. Ini momennya tepat sekali, pas membahas tentang Kitabus Shiyam ya, bab tentang masalah puasa. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan.